Pernah tidak di benak Anda terlintas mengenai pikiran-pikiran kotor yang berkaitan dengan maksiat atau sesuatu yang tidak senonoh, yang tiba-tiba saja menyelinap, lalu Anda makin terhanyut di dalamnya hingga syahwat memuncak? Apakah pikiran kotor seperti ini terhitung sebagai dosa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya hal yang sama. Apakah jika di benak kita terlintas keinginan untuk berbuat dosa atau maksiat tetapi tidak sampai melakukannya, sudahkah dianggap dosa atau keharaman? Jawaban Syekh Muhammad rahimahullah begini. Punya pikiran untuk bermaksiat tidak dianggap sebagai suatu dosa atau keharaman. Karena Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku jika hanya terlintas dalam dirinya, selama tidak diamalkan atau tidak dibicarakan. Hadis riwayat Abu Daud dalam sunannya. Namun jika ia sudah bertekad untuk melakukan maksiat, lalu ia tahan karena takut pada Allah, sehingga ia pun mengurungkan melakukan maksiat, maka seperti itu dicatat sebagai suatu kebaikan yang sempurna. Akan tetapi, jika seseorang terpikir maksiat, hendaknya ia memalingkan dari pikiran semacam itu. Pikiran seperti itu bisa terus berkembang dan bertambah parah, sehingga menjadi tekad dan azam yang kuat, yang akhirnya bisa berujung pada amalan maksiat. Tentu yang bisa selamat hanya orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Lalu adakah kiat-kiat yang bisa dilakukan untuk membuang dan menghindari pikiran-pikiran maksiat? Tentu ada. Berikut kami rangkum poin-poinnya. Pertama, menjauhi segala sebab yang dapat menimbulkan hal tersebut, seperti menonton film, gambar, atau membaca cerita porno, menjaga pandangan dari melihat lawan jenis yang bukan mahram, atau hal-hal yang dapat memicu timbulnya syahwat. Kedua, mengambil pelajaran dari kisah para nabi atau orang soleh yang mampu menjaga diri ketika dihadapkan kepada fitnah wanita. Seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam misalnya. Jadikan beliau sebagai suri tauladan kita ketika mendapati pikiran-pikiran kotor. Kemudian yang ketiga, ingat akan besarnya pahala diri di sisi Allah yang dijanjikan bagi orang yang mampu menjaga kehormatan diri. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah seorang pemuda yang diajak untuk melakukan zina oleh seorang wanita cantik tetapi ia menolaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, ingat betapa besarnya azab yang akan diterima bagi orang yang melakukan zina. Kelima, menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan yang produktif dan bermanfaat. Jangan banyak menyendiri dan berhayal. Di samping selalu berdoa kepada Allah supaya dihindarkan dari berbagai maksiat. Dan yang terakhir, bila memiliki kemampuan untuk berkeluarga, maka segeralah menikah. Ini adalah jalan terbaik yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Semoga bahasan ini bermanfaat. Jangan lupa kunjungi rumaiso.com. Update setiap hari, insya Allah.